Halo, selamat pagi, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kita akan bahas tentang kasus bom bunuh diri ya di Polsek Astana Anyar Bandung. Tentu di antara kita sudah banyak yang tahu dan mengikuti peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris ya, bukan kelompok, ini personal ya. Dan dulu yang bersangkutan itu adalah mantan napi teroris yang ditangkap oleh Densus pada tahun 2017 dan baru bebas tahun kemarin. Jadi ini bukti bahwa ideologi itu sangat merusak. Dengan dalih agama, karena penafsiran yang keliru terhadap suatu ayat sehingga melahirkan tindakan brutal yang menurut mereka itu sebagai syuhada, sebagai mujahid, pejuang, orang yang berjihad di jalan Allah. Alasannya begitu. Nah, itu adalah contoh-contoh pemahaman yang keliru. Dan rata-rata mereka, coba saja kalau boleh disurvei, mungkin Anda secara pribadi punya pengalaman atau punya kemampuan untuk mensurvei, melakukan bukan survei ya, melakukan observasi, itulah penelitian tentang orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, itu rata-rata mereka itu tidak mengerti agama secara keseluruhan. Atau agamanya sebatas ini, bukan orang yang belajar dari kecil agamanya. Belajar agama mungkin setelah dewasa, terus kebetulan mendapatkan gurunya guru yang kurang tepat, atau yang salah, yang pemahamannya juga radikal. Akhirnya seperti itu. Biasanya seperti itu. Umumnya bahkan 99% orang yang punya pemikiran seperti itu, pemahaman agamanya itu ya cetek lah, nggak nggak belajar agama secara keseluruhan, secara kafah, nggak. Jadi memahami Al-Quran secara sepotong-sepotong dan tujuan bagaimana Islam itu diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW pada seluruh alam, itu nggak nyampe di pikiran mereka. Nah, itulah bentuk kebebasan demokrasi yang dialami oleh Indonesia. Ya, plus minusnya seperti itu. Satu sisi masyarakat semakin berani untuk mengkritik atau mengkritisi kebijakan-kebijakan dari pemerintah, tapi juga justru dimanfaatkan oleh kaum-kaum yang secara sengaja atau tidak sengaja sebenarnya ingin memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemikirannya, tentu visi misinya. Nah, kayak kemarin tuh pesan apa yang istilahnya dari pelaku teroris yang di Polsek Astana Anyar Bandung itu, kan di motornya itu ada tulisan yang dia tulis sendiri.
Intinya menolak RKUHP, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dianggap sebagai hukum kafir ya, hukum togut. Ya bagi dia sih itu hanya, kalau menurut saya ya, bukan karena dia menolak momennya itu karena RKUHP disahkan beberapa hari yang lalu oleh DPR. Bukan. Intinya dia itu apapun bentuk hukum yang bukan dari selain Allah, selain hukum Islam, dalam pengertian dia ya, dalam pengertian si teroris itu, yaitu hukum-hukum togut. Jadi apapun, bukan soal KUHP yang baru ini aja, hukum-hukum yang sudah berlaku pun dia nggak mau togut bagi dia. Jadi itu karena kebetulan aja dia memang pengen melakukan apa istilahnya, kalau udah istilah teroris tuh apa ya, dulu lupa saya, melakukan amaliyah. Nah, dia mungkin kebelat ingin melakukan amaliyah dan sudah pusing dengan kehidupan di dunia ini, sehingga dia lebih ingin menjemput ajalnya itu dengan cara syahid menurut dia. Versinya dia kan kalau itu sebagai bentuk syahid, sehingga nanti dengan imbalan 72 bidadari, seperti itulah yang ditanamkan oleh mereka. Itu bukan syahid seperti itu. Saat kita kalau melawan secara resmi perang kayak model kemarin di Afghanistan, itu kan perang resmi itu antar negara, antara Muslim dengan Rusia ya kan, yang dianggapnya kan ya memang mayoritas non Muslim kan, dan ingin menjajah bagaimana kedaulatan suatu negara. Nah itu boleh dibilang sebagai jihad gitu loh. Kalau ini kan nggak ada perang, nggak apa, malah pemerintah sendiri dibilang togut. Kan lucu, dia sendiri hidup di sini, lahir di sini, besar di sini, ya kan, makan hidup di sini. Ini udah sangat-sangat keliru. Itu yang nggak ngerti. Makanya sahabat sekalian, kita sebagai umat Islam ya, yang tentu berakal, itu harus banyak belajar, banyak baca buku. Jangan hanya satu sumber saja. Jangan terlalu percaya kepada satu pengajar atau guru atau ustadz atau ulama. Sekarang kan sudah tersebar banyak informasi itu dari mana-mana. Banyak banget baca dari seluruh sumber ya. Kalau bisa buku memang yang sifatnya memang kajiannya itu ya lebih komprehensif dibanding kayak YouTube. Itu kan asal ngomong aja. Kalau YouTube orang bisa berpendapat apa, tapi kalau sudah orang tersebut bisa menuangkan dalam bentuk buku, itu luar biasa. Menjadi rujukan hampir semua orang kan. Itu jadi dengan banyak baca, kita akan, otak kita, pikiran kita tuh akan lebih banyak punya sumber informasi, sehingga kita bisa menentukan mana, oh ini nggak benar, ini benar, gitu. Kita dengan sendirinya seperti itu. Jangan malas untuk belajar dan membaca. Karena Nabi sendiri waktu awal pertama mendapat wahyu, yang turun adalah Iqra, bacalah. Itu memang. Jadi ilmu itu kewajiban pertama bagi umat Islam. Karena dari wahyu pertama pun Iqra, Allah menyuruh kita untuk baca supaya kamu nggak bodoh,
supaya kamu nggak gampang dibodohin sama sama senior senior kita atau pemimpin kita atau guru kita yang sebenarnya belum tentu, kan beda antara sekarang dengan zaman dulu. Dulu itu kebetulan saya termasuk orang yang mengalami adanya pergeseran makna ustadz, guru, kiai. Kalau dulu namanya guru, ustadz itu ya benar-benar orang yang berilmu. Kalau sekarang mah orang sedikit dipanggil ustadz. Hanya untuk menghormati, memang ya ada baiknya memang panggil ustadz. Hormatin aja, tapi lama-lama pedean juga dia. Pedean juga ini banyak. Orang dipanggil Gus, merasa sudah lebih pinter gitu loh. Jadi kita untuk menghormati betul, tapi kadang-kadang orang yang dihormati udah nggak tahu adab juga. Yang dihormati dipanggil Gus, dipanggil Ustadz itu nggak tahu adab juga akhirnya. Kepedean dan sombong malah timbulnya, kan begitu. Kalau dulu itu terfilter, namanya Ustadz ya Ustadz benar karena keilmuannya tinggi. Kalau sekarang kan orang bisa belajar, bisa membaca, bisa menyerap informasi dari internet, sehingga jangan salah, malah justru orang-orang yang nggak pernah berguru secara langsung, ya mungkin dia punya pemahaman atau punya sumber informasi yang lebih baik, lebih banyak. Meskipun memang kalau belajar lewat internet itu nggak utuh, nggak bisa utuh. Kecuali kalau dia banyak baca. Kalau banyak baca, dia baca beberapa kitab atau buku sejarah atau buku pengetahuan lain, nah itu baru ya kita percaya lah. Padahal seperti itu. Contoh fenomena aja kayak semacam yang lagi viral kayak guru gembul ya, yang dari Garut ini. Itu kan luar biasa itu beliau. Itu karena banyak baca. Kalau dari istilahnya apa ya, dari riwayat beliau berguru atau mesantren, saya kira ya biasa-biasa saja. Enggak, ya isinya rata-rata lah. Tapi keunggulan beliau adalah suka banyak baca. Baca apapun beliau baca, sehingga pengetahuannya itu berkembang dan menyerap informasinya banyak sekali, sehingga beliau bisa ngomong pun enak gitu, di hadapan kita itu. Sampai jadi kobuse aja, sampai ya istilahnya sampai salut, bangga. Sekarang malah di apa namanya ber apa ya berkolaborasi dengan Helmi Yahya dalam beberapa acaranya, kan itu kan luar biasa. Seorang Helmi Yahya itu yang saya anggap beliau juga seorang yang cerdas karena memang banyak baca. Itu salut kepada guru gembul, kan itu karena prestasi, karena keutamaan banyak baca atau tidak, kan seperti itu. Narasi-narasi atau kalimat-kata yang dikeluarkan oleh guru gembul bagus. Beliau belajar apa saja, belajar mungkin bagaimana berbicara, bagaimana ilmu mantik, ilmu balaghah, itu beliau baca. Tapi pastilah kalau orang yang belajarnya tuntas, kalau belajar emang nggak gampang, saudara. Belajar itu susah, males, nggak gampang memang. Makanya orang-orang yang begitu kayak Rusi pengen instan, nggak mungkin dia itu banyak baca, nggak mungkin. Orang-orang yang pengen instan itu begitu, orang males sebenarnya. Orang-orang yang ya males, cara ini udah terbuang gitu.
tersingkir, ya sudah terseleksi secara alam itu orang-orang yang memang nggak ini, akhirnya dia ya seperti itu pemikirannya. Orang yang nggak malas belajar juga, malas belajar. Makanya karena belajar itu susah ya dalam arti membaca itu, karena ya faktor itu karena banyak setan ya kan, iblis di kita kan banyak iblis setan yang ganggu kita supaya males, supaya nggak pinter ya kan. Makanya Allah itu memberi penghargaan kepada orang yang berilmu. Nah, bagaimana untuk berilmu ya banyak baca gitu loh. Dan banyak orang membaca itu butuh upaya, karena ya penyakitnya males itu. Males itu kan setan yang gangguin kita, itu yang bisik-bisikin, ya kan. Makanya orang yang berhasil menyingkirkan kemalesan itu udah berhasil menyingkirkan setan. Nah makanya Allah itu akhirnya memberi keutamaan bagi orang yang sudah bisa menyingkirkan setan dengan membaca, ya kan, sehingga dia bisa rajin menyingkirkan emosinya itu, syahwatnya untuk malesnya itu, dengan pengetahuan sehingga melahirkan jalan yang benar gitu. Nah orang-orang teror seperti itu ya saya yakin orang males itu, karena nggak banyak belajar, nggak banyak baca, bacanya hanya yang diajarkan oleh gurunya aja simple, nggak mau membuka diri untuk mempelajari yang lainnya. Jadi itu. Nah itu fenomena seperti itu saya kira ya akhirnya bisa melahirkan seorang teroris. Dan ternyata teroris itu orang yang tertutup. Jadi secara sosial itu memang sudah tereliminasi di dalam masyarakat, sehingga dia mempunyai pemikiran untuk mengakhiri diri dengan dalih. Makanya apa istilah jihad itu dalihnya aja pembenaran bagi dirinya, karena dia sudah tereliminasi secara sosial dalam kehidupan masyarakat, kayak orang sudah tidak dihargai kan gitu loh. Makanya kan ada istilah kan dalam mereka itu, kayak hidup berwibawa atau mati syahid kan begitu. Yang tujuannya begitu, karena dia sudah nggak bisa lagi melanjutkan hidup untuk meraih kewibawaan. Nah, syahid lah jalan salah satunya kan gitu. Nah, cuma yang jadi masalah gampang sekali mengatakan mengkategorikan bahwa tindakan seperti itu, bunuh diri di tempat-tempat umum atau istilahnya bom bunuh diri itu dianggap sebagai syahid. Itu kan pemikiran yang keliru. Sehingga pemikiran-pemikiran orang radikal itu dimanfaatkan, digunakan oleh orang-orang yang sudah frustasi seperti itu. Karena begitulah umum. Coba aja dilihatin. Orang yang frustasi dalam hidup rata-rata. Jadi kalau orang sudah frustasi sama aja dengan kejahatan. Sama orang kayak orang mencuri kan karena terpaksa. Orang terpaksa karena dia nggak bisa berkompetisi dalam hidupnya itu loh. Sehingga mencuri. Dia nggak sekolah. Yang dulu waktu awal mudanya itu orang malas-malesan memang. Nggak mau susah. Sekolah nggak mau. Atau sekolah bolos-bolosan. Ya kan? Ya dengan sendirinya kan di masa tuanya kan susah nanti itu. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa, nggak punya keahlian. Kan dengan sekolah kan kita minimal itu ada keahlian. Keahlian berteman, keahlian bagaimana kita berbicara, keahlian membaca, ya kan? Keahlian bersosialisasi, bukan keahlian dalam ilmu tertentu. Sekolah atau kuliah itu sarana kita untuk bergaul sebenarnya. Itu.
sarana kita untuk pede. Kalau kita punya ilmu kan jadi pede ngomong tuh sama orang. Kan gitu. Karena di dalam kuliah atau di sekolah kan banyak, nggak hanya pelajaran tapi banyak juga kecakapan-kecakapan, keterampilan-keterampilan yang diajarkan ya. Bagaimana kita berbicara depan orang, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang, kan itu ya langsung tidak langsung kan diajarkan baik di sekolah ataupun di kuliah kan. Sebagaimana kitanya saja gitu loh, manfaatkannya. Nah, orang-orang yang frustasi itu kan orang-orang yang nggak mampu secara alam gitu. Ya, dia pengen cari jalan instan sehingga ada istilah mati hidup berwibawa atau mati syahid. Nah, itu jadi anu kesempatan peluang buat dia karena dia sudah tidak nggak sanggup lagi hidup berkompetisi di dunia ini yang dia pengen. Semua orang pengen memang dihargai, pengen dilihat wibawa ya kan. Kalau hidupnya di dunia ini udah nggak menentu, dibully terus atau ya susah terus kan, nggak, kalau susah kan nggak wibawa, nggak dihargai kan gitu loh. Umumnya kan begitu. Kita itu kalau merasa nggak punya kemampuan kan nggak dihargai, nggak ada wibawa sama sekali. Nah itu dia udah nggak mampu. Padahal kalau secara Islam ya, kalau dia benar-benar mempelajari Islam ya harusnya sabar ya. Makanya itulah kadang mereka itu orang-orang yang bom bunuh diri itu ya enggak, agamanya itu ya cetek, enggak memahami agama secara menyeluruh, enggak ada itu, hanya kulit-kulitnya saja. Dia nggak tahu nggak bagaimana caranya sabar, padahal ya, inti dari itu ajaran yang paling yang sangat utama itu sabar, ikhlas. Sabar itu kan utama, ajaran inti dari Al-Quran. Karena hidup dunia ini cuma dua, bersyukur dan bersabar, itu saja. Semua ini hanya ujian Allah. Kalau kita kepada orang kafir non muslim aja nggak boleh memaksakan kehendak agar mereka masuk ke agama ini, nggak boleh. La ikraha fiddin ya. Karena hidayah itu milik Allah. Jadi jangan dipaksakan, apalagi dengan cara yang kasar. Nggak boleh itu. La ikraha fiddin dalam Al-Quran sendiri Allah ngasih tahu kepada kita seperti itu. Nggak boleh. Kita hanya menyampaikan saja. Itu loh. Wah ini sok-sokan pengen. Aduh. Merasa dirinya benar kan, dengan bom bunuh diri kan merasa dirinya benar. Kan lucu. Gitu loh. Kecuali kalau kita diperangin. Diperangi dalam arti nyawa kita terancam nih. Nah baru itu kayak perang nih antar dua negara. Kan kalau kalau kita diem ya kita mati. Nah kita baru tuh wajib tuh perang gitu, membela. Pernah seperti itu. Jadi ya itulah, kalau saya yakin betul bahwa orang yang melakukan bom bunuh diri itu orang-orang yang frustasi secara kehidupan sosial, sudah frustasi, sudah nggak mampu untuk berkompetisi. Terus ditambah dengan pemahaman agama yang sempit, yang keliru. Karena rata-rata orang yang melakukan bom bunuh diri itu tidak belajar agama secara dari kecil, nggak runut gitu loh, belajar agamanya nggak runut tiba-tiba. Jadi yang dibesarkan itu cuma semangatnya doang, girah, istilahnya tuh giroh, girohnya, giroh Islam. Tapi cetek ilmunya, nol ilmu agamanya. Jadi ya akhirnya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya, anggota keluarga kita, dari pemikiran-pemikiran seperti itu, karena itu sangat merusak sekali, bahaya.
karena ideologi yang bisa membuat orang jadi apa namanya, jadi terlihat radikal. Kayak kemarin ini yang kejadian di Kalideres itu kan satu rumah kan mati ya, sampai nggak ketahuan itu ada 4 orang itu berbulan-bulan sampai tercium bau busuk. Dan setelah ya dari penyelidikan kan, investigasi yang kepolisian, memang belum ada kesimpulan, cuma kan ada istilahnya, ada temuan-temuan, dugaan-dugaan bahwa mereka itu menganut ideologi gitu loh, karena keyakinan agamanya itu untuk mati atau bunuh diri secara pelan-pelan gitu loh, menjauhi dari kerumunan orang. Jadi, menurut dia itu sebagai mati yang terhormat ya, itu kan hubungannya dengan ideologi, keyakinan. Mana ada orang yang mau seperti itu, menyiksa diri kan sampai mati lemes kan gitu umpamanya, sampai nggak makan minum. Kalau karena nggak keyakinan itu nggak bisa ya. Karena nggak ideologi yang kuat nggak bisa. Itu luar biasa sabar gitu. Nah, tapi kan apakah itu salah atau tidak kan kita nggak tahu. Ya kalau kita segala bentuk kayak gitu ya salah. Karena sama aja dengan bunuh diri seperti itu. Kecuali keadaan lain yang memaksa dia untuk seperti itu gitu loh. Jadi orang nggak diapa-apain kok, nggak dapat ancaman, nggak dapat apa, kok malah menyiksa diri dengan nggak makan dan minum sampai mati, kan kan lucu itu. Nah itu kalau bukan karena keyakinan, ideologi nggak mungkin. Kasih lah ini, kasihan lah. Nyalip-nyalip mulu nih Pajero tentara. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja sahabat obrolan kita kali ini tentang bahayanya pemikiran radikalis, pemikiran radikal ya, yang dalam beberapa tahun ya semenjak reformasi itu semakin banyak saja awal dari reformasi. Karena kebebasan berekspresi itu disalahgunakan oleh mereka untuk apa ya, mendakwahkan cara-cara radikal yang ingin mengubah ya kan, satu sistem negara pada sistem yang menurut mereka itu adalah sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu keliru. Khilafah itu sudah banyak kajian. Orang yang ngerti kayak Profesor Mahfud MD bahkan menantang, ayo berdebat tentang khilafah. Kalau khilafah itu bukan dari ajaran Islam. Mahfud MD nggak tahu seperti itu. Khilafah itu bukan ajaran Islam. Tidak disyariatkan oleh Allah bahwa suatu negara itu harus apa namanya, harus menggunakan sistem khilafah. Itu Pak Mahfud menantang untuk berdebat siapa saja. Tidak ada yang berani akhirnya. Ya, karena memang faktanya berarti seperti itu. Jadi khilafah itu hanya cuma gorengan politik aja. Karena pengen berkuasa saja. Orang-orang berkuasa akhirnya pengen seperti itu. Gorengan politik aja. Nah, akhirnya malah jadi tambah sejahtera, tambah berantakan. Banyak buktinya itu di negara Timur Tengah siapa? Mana negara Timur Tengah yang adil makmur, yang amannya nyaman? Ya, mana? Kayak model apa namanya, Suriah itu, Syria. Tadinya aman tentrem, tapi karena khilafah ini perang saudara. Di Indonesia juga gitu pasti. Kalau ini terjadi berganti sistem khilafah, pasti rebutan. Emangnya di nggak ini apa? Banyak nanti.
fraksi-fraksinya, bukan hanya rebutan antara muslim non muslim, bukan hanya itu saja gitu loh. Tapi antar sesama Islam pun pasti rebutan, karena ngerebut itu kekuasaan. Tadi kita kan banyak golongan-golongan, ada NU, ada Muhammadiyah, pasti masing-masing nggak bakal mau dengan sistem yang mereka kan gitu. Pasti rebutan. Jadi antara umat Islam perang saudara ini betul-betul seperti yang kejadian dia sekarang di kayak Afghanistan Taliban apa nggak jelas loh. Begitu. Dan itu sudah Allah tentukan bahwa memang masalah persatuan dan masalah ujian fitnah itu memang Allah nggak akan istilahnya nggak akan bantu ya istilahnya bukan memang sebagai ujian dibiarkan itu terjadi di antara umat Islam sebagai ujian. Makanya kita pada saat seperti itu harus mawas diri, harus pintar gitu loh. Sama seperti ya kita melakukan maksiat ya kan ujian itu. Kita bisa nggak mengendalikan supaya nggak maksiat. Nah, seperti itu. Jadi itu saja mungkin sahabat untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Buang yang buruk dan ambil yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.